Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar IPS itu Seru bersama saya Ibu Dewi Yulianti. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Sepertinya makanannya enak bukan? Nah, kegiatan apakah yang sudah dilakukan dalam tayangan video tadi? Kali ini kita akan coba mempelajari apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi yang selalu dilakukan oleh manusia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, coba kalian ingat-ingat kembali apa saja aktivitas yang keluarga kalian lakukan di pagi hari. Ada yang mencuci pakaian, ada yang menyiapkan makanan, ada yang beres-beres dan lain sebagainya. Semua kebutuhan manusia harus dipenuhi, namun ada kalanya kebutuhan manusia dipenuhi oleh orang lain. Nah, disinilah adanya kegiatan produksi. Menurut kalian, gambar yang tadi adalah dalam tayangan video yang tadi saya berikan adalah salah satu contoh kegiatan dari produksi. Nah, produksi itu apa ya? Dalam artian yang lebih luas, produksi tidak hanya berarti menghasilkan barang atau jasa, tetapi produksi juga dapat meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang. Sebagai seorang produsen atau orang yang menghasilkan barang atau jasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kuat. Kuat di sini adalah barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan apa saja yang akan digunakan. Yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan how atau bagaimana caranya menghasilkan barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan modal, tenaga kerja, dan kualitas barang yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Dan hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah di mana kepada siapa barang atau jasa yang sudah dihasilkan itu akan didistribusikan. Sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi, bahwa yang namanya produksi ini harus memperhatikan apa barang yang dihasilkan, lalu juga bagaimana menghasilkannya, serta kepada siapa barang tersebut akan didistribusikan. Maka ada beberapa faktor produksi. Anak-anak masih ingat video pembelajaran mengenai potensi sumber daya alam Indonesia? Coba kalian perhatikan kembali video tersebut ya. Nah, kenapa demikian? Karena salah satu faktor dari produksi adalah faktor sumber daya alam. Faktor sumber alam ini meliputi dari tanah, barang tambang, air, hutan, dan lain sebagainya. Ketika produsen memperhatikan bagaimana memproduksi suatu barang, maka ini erat kaitannya dengan faktor produksi sumber daya manusia atau tenaga kerja, di mana ia harus memilih tenaga kerja yang terlampilkah atau terlatih, terdidik,
atau tenaga kerja terdidik ataupun tak terdidik. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas barang atau jasa yang akan dihasilkan. Faktor berikutnya adalah faktor modal. Modal bukan berarti uang saja ya, tetapi bisa juga berarti barang-barang yang digunakan untuk produksi suatu barang, misalnya gedung, mesin, dan lain sebagainya. Faktor produksi yang terakhir adalah faktor kewirausahaan, di mana faktor ini adalah kemampuan suatu produsen dalam mengelola semua faktor produksi yang sudah dimilikinya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia maupun modal, sehingga ia dapat memanage atau mengelola semua tersebut secara efisien dan menguntungkan. Kalian tentu akan senang jika dilayani oleh pegawai toko yang ramah. Tentunya juga kalian akan senang jika dilayani dengan sopan, dengan senyum, dengan keadaan toko yang bersih, dengan keadaan produk yang sangat berkualitas dan murah. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengelolaan atau kewirausahaan. Coba menurut kalian, selain hal yang saya ibu terangkan, hal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Coba berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Dalam artian produksi yang lebih luas, yaitu meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang, nilai barang memiliki perbedaan disesuaikan dengan kondisi barang tersebut. Di antaranya adalah nilai guna tempat, nilai guna waktu, nilai guna kepemilikan, dan nilai guna bentuk. Nilai guna tempat artinya suatu barang atau jasa akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila dipindahkan. Contohnya, kayu di hutan akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi jika dipindahkan ke toko mebel. Ketika musim hujan, barang apa yang paling banyak dibutuhkan? Ya, seperti payung, jas hujan, dan lain sebagainya. Anak-anak, kalian pernah mengenal pelelangan barang atau penjualan barang dari kepemilikan tokoh tertentu? Misalnya seperti baju atau sepatu yang pernah digunakan oleh Cristiano Ronaldo. Nah, barang tersebut akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi disebabkan adanya nilai guna kepemilikan. Dalam hal ini, wah, itu barang bekas milik Cristiano Ronaldo. Orang-orang pasti yang menyukai Cristiano Ronaldo akan berusaha untuk memperoleh barang tersebut, sekalipun harga barang tersebut tinggi. Sedangkan untuk nilai guna bentuk artinya suatu barang akan memiliki nilai tambah lebih tinggi jika bentuknya dirubah. Yang tadi, kayu di hutan akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi jika kita mengubahnya menjadi meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya.
Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan materi mengenai faktor produksi. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Ikuti terus video pembelajaran di channel Belajar IPS itu Seru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.